Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua kelas 91? Ya, tidak. Berapa orang datang? 4 orang. 4 orang. Oh, banyaknya. Keterangannya apa yang kamu masuk hari ini? Ada yang sakit, ada yang isi. Yang sabut ada nggak? Ya ada. Oke, baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk siap belajar. Siap, gerak. Belum belajar, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi dengan judul besarnya ialah dinamika penerapan Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bapak mau menyampaikan pertanyaan. Kapan Pancasila secara resmi bisa diberlakukan atau diterapkan sebagai dasar negara? Ya, Novia. Itu hari lahir. Beda, itu sebelum merdeka. Ya, ulang. Tahun 18 Agustus 1945. Dengar sana. Coba diulang. Dari grup sana. 18 Agustus 1945. Coba kamu. Tanggal berapa? Tahun? Ya, itu secara resmi Pancasila diterapkan sebagai dasar negara. Sehari setelah Indonesia merdeka, 18 Agustus 1945, sah, resmi diterapkan dalam kehidupan bernegara. Pertanyaan kedua, dalam sejarah bangsa Indonesia, pernahkah Pancasila tidak diterapkan sebagai dasar negara? Pernahkah nggak diterapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara karena sesuatu hal? Pernah. Iya, pernah. Pernah. Halo, dengarkan yang kinestetik. Pernah ya? Pernah Pancasila tidak diterapkan karena sesuatu hal. Kapan peristiwanya? Pada masa peristiwa apa? Pas Indonesia bergabung dengan Serikat. Iya, hebat, Umar. Ketika Indonesia bergabung menjadi negara serikat atau berubah menjadi negara federasi. Jadi yang berlaku apa? Pancasilanya apa namanya? Dia namanya Pancasila juga, 5 dasar, tetapi bukan 5 dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Bukan yang dalam UUD 45. Jadi yang dipakai itu namanya Pancasila versi Konstitusi RIS. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan sosial. Itu aja bunyinya. Nah, baik. Bapak selanjutnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengarkan ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan Pancasila di masa kepemimpinan Soekarno dalam rentang waktu 18 Agustus 45 sampai 1949. Ya. Oke. Jadi Bapak akan mengelompokkan kalian, ini sudah dikelompokkan berdasarkan diferensiasi profil belajar. Ini kelompok auditori, ini kelompok visual, ini kelompok kinestetik. Yang kelompok, oke, Bapak akan bagikan dulu materi untuk kelompok auditori yang suka membaca. Ini materinya, silakan kamu baca. Ya, lembarannya nanti ganti-gantian. Tugasnya simpulkan ya penerapan Pancasila pada masa 18 Agustus 45 sampai 1949.
Secara garis besar saja materinya ada di sini. Ya. Silakan dibaca mulai. Sediakan kertas 1 lembar untuk laporannya nanti. Ya. Semuanya saling bekerja sama ya. Saling memberikan pendapat. Yang visual. Silakan dipelajari video pembelajaran berikut ini. Bapak akan share di grup kelas ya. Nah, silakan tuh. Untuk yang visual sama. Buat kesimpulan. Ya, dengarkan. Buat kesimpulan penerapan Pancasila pada rentang 45 sampai 49. Garis besarnya saja ya. Oke, yang kinestetik. Ketik di my browser. Buka browser kalian, Chrome. Join my quizzes. Kodenya tulis 6929. 6929 dan 0750. Sediakan kertas nanti ya. Ini waktunya nggak lama, ini hanya sekitar 10 menit. Waktunya 10 menit, ya sekitar 10 sampai 15 menit. Iya, dibaca dulu baru nanti kesimpulannya apa. Buat kesimpulan, secara garis besar saja. Enggak, satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Ya, sambil dibuat kesimpulannya ya. Jangan ditulis semuanya berapa halaman itu, garis besar saja menurut pemahaman kamu setelah kamu baca. Ya. Materinya juga ya dipahami ya, karena nanti kalau baca gimnya aja nggak bisa buat kesimpulan kalian. Bisa buat kesimpulan. Kesimpulannya, materinya kamu baca yang ada di quizzes ya, jangan yang di buku. Yang di buku tuh terlalu melebar. Jadi quizzes itu udah Bapak kondisikan dengan pemahaman. Ya. Ambil salah satu momen saja, ya, salah satu momen saja. Kalau dari awal sampai akhir 2 halaman nggak cukup kalau kamu nyimpulkan. Karena kalau kamu nyimpulkan itu mengulang kalimat, ya, bukan menyimpulkan. Kalau menyimpulkan tuh ya intisari. Intisarinya apa? Kan apa sebagai mereka ada penerapan Pancasila ditulis oleh titik-titik ada kendala. Nah, selesai semua dong. Ini udah. Kita dapat nilai 6.000 lah. Kalian tuh berembuk ya. Berembuk, namanya diskusi tuh berembuk. Buat kesimpulannya, oh ini kita angkat ini yo yang bagus gitu. Dari video itu kita angkat ini gitu. Ya. Itu grafik Kakinya satu boy. Berapa pixel? Udah. 10 November udah. Belum. Apa sih udah. 1 menit lagi nanti dipresentasikan ya, dibacakan. Kemudian nanti kelompok lain boleh menanggapi.
Ya kan? Puas. Udah ya? Presentasi lagi waktunya. Siap? Kelompok kinestetik siap? Tiga lagi. Kita selanjutnya presentasi atau membacakan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kelompok mana yang mau duluan tampil? Ya, kelompok auditori. Oke, ya silakan. Arahkan sini bagian. Yuk. Bagian kalau agak dekat biar suaranya dengar. Enggak dapat suaranya. Lanjut. Penerapan Pancasila pada rentang waktu 18 Agustus 1945 sampai 1949. Secara resmi Pancasila mulai diterapkan dalam kehidupan bernegara terhitung mulai tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah Indonesia merdeka, penerapan Pancasila pada periode awal kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak ditemukan kendala. Pada masa agresi militer Belanda satu maupun agresi kedua, penerapan Pancasila difokuskan pada upaya mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh Belanda adalah: 1. Melakukan agresi militer Belanda 1 dan 2. 2. Memengaruhi PBB untuk memihak Belanda. 3. Melakukan penculikan tokoh-tokoh nasional. Penerapan Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, kesimpulan materinya bagus, mantap, luar biasa. Ya, udah merangkum hal-hal penting dari pembahasan materi hari ini. Silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi, bertanya, ya, bertanya lah mungkin yang paling gampang ya. Silakan. Nanti akan dijawab oleh kelompok auditori. Kelompok auditori. Ya. Coba sebutkan rumusan Pancasila dalam naskah Mukadimah Konstitusi RIS 1945. Sebutkan rumusan Pancasila yang ada pada Konstitusi RIS di alinea keempat. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Oke, satu dulu, jawab dulu lah ini ya, nanti kebanyakan pening ini. Pening. Ya. Halo, dengarkan. Ulang. Dalam naskah Mukadimah Konstitusi RIS 1949 alinea keempat rumusan Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Perikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Iya, betul. Itu jawabannya ya. Ya, semuanya di video juga ada, di kuisis juga ada semuanya. Ya. Jadi sama-sama Pancasila namanya, cuma redaksi kalimatnya beda. Ya, kalau dalam Konstitusi RIS 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Seperti itu bunyinya, singkat simpel. Silakan kelompok kinestetik tadi mau bertanya, silakan. Siapa? Sorot Rian, sana Rian. Tunggu. Siapa yang memimpin keterangan Berdiri. Berdiri. Pakai kata-kata lah, asal dari kelompok auditori mau menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Saya dari kelompok estetik ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok auditori. Pertanyaannya, siapa yang memimpin tentara Belanda yang membonceng pasukan IKA tiba di Jakarta? Dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Panmo. Coba ke sana. Ulang lagi. Dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Panmo. Ya. Letnan Jenderal Hubertus Panmo. Itu jawabannya, betul? Setuju? Setuju ya, memang itu jawabannya ya. Oke, sip. Ya, tepuk tangan. Kebangsaan, kekayaan, dan keadilan sosial. Bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok visual.
melakukan Belanda pada saat agresi militer Belanda kedua sehingga Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, apa yang dilakukan Belanda pada masa agresi militer Belanda kedua? Sehingga Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Ya, sehingga Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Wah, ini agak susah nih jawabannya ini. Ya, silakan, mulai ya. Sebelum Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua, itu ada perjanjian namanya perjanjian Renville. Sebelum agresi kedua, ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville isinya Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Tetapi kemudian perjanjian Renville ini dilanggar sendiri oleh Belanda. Apa bukti pelanggarannya? Belanda melakukan agresi kedua. Ketika dia melakukan agresi kedua, itu artinya Belanda sudah tidak mengakui perjanjian Renville. Karena di perjanjian Renville, Belanda harus mengakui kedaulatan negara kita. Lah kalau dia mengakui kedaulatan negara, maka dia tidak boleh melakukan agresi. Pada masa itu dia melakukan agresi. Perjanjian Renville dia mentahkan lagi. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Selanjutnya kelompok kinestetik, silakan dibacakan. Yang lain menyimak dan nanti memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan bahwa secara de jure Indonesia masih merupakan bagian dari penjajahan Belanda. Ya bagus, mantap pertanyaannya. Untuk mempertahankan kemerdekaan dan Pancasila, rakyat Indonesia memahami. Ini tunggu, ini pertanyaannya yang mana jawabannya? Yang dari kelompok. Sampaikan. Oh, jadi pertanyaannya. Ya. Ini kan pertanyaan Belanda bersikeras menguasai wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda berkeyakinan bahwa secara de jure Indonesia masih merupakan bagian dari jajahan Belanda. Belanda itu tadi Jepang dia mengambil dari Belanda. Jepang dikalahkan oleh sekutu. Di dalam sekutu ada Belanda. Nah itu. Ini udah diprediksi juga oleh pendiri-pendiri negara kita. Makanya ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang di Indonesia tidak ada aktivitas penjajahan lagi. Di Indonesia pada masa itu 14, 15, 16, 17 terjadi vacuum of power namanya. Vakum, kosong, power kekuasaan. Terjadi kekosongan kekuasaan. Harusnya yang berkuasa siapa? Kalau Belanda cepat ya Belanda. Makanya pendiri-pendiri negara kita beranggapan kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kalau lambat, kita sudah pasti akan dicaplok lagi oleh Belanda. Maka singkat cerita, diproklamasikanlah kemerdekaan pada 17 Agustus 45. Oke, sekarang permainan, buka HP-mu semuanya, catat. Silakan terserah. Yang nama asli boleh, nama disingkat-singkat juga boleh. 69 Ini kalau bacanya mana? Namanya sering punya siapa? Punya? Nggak apa-apa. Woi, apa tadi? Ini tadi
kan kamu materinya udah Kami. bisa. Dek, Next aja. Dek. Terakhir ada soal. Angkat nih. Selanjutnya di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan tugas. Perhatikan ya tugasnya ya. Tugasnya kamu membuat kesimpulan materi hari ini ya. Boleh mengambil momen tertentu. Misalnya Pancasila menurut Konstitusi RIS. Apa bunyinya? Atau Pancasila menurut UUD 50 ini, atau Pancasila menurut UUD 45 ini bunyinya, ya? Atau ngambil momen tertentu yang ada di materi itulah. Ya, kamu membuat jawabannya boleh memilih sesuai dengan kesukaan kamu, sukanya mau buat seperti apa. Mau buat di video pembelajaran boleh, di YouTube, share boleh. Mau kamu upload di TikTok boleh, tapi nanti TikToknya bagi ke Bapak. Karena akan Bapak nilai. Ya? Boleh kamu misal ditulis saja lah, saya sukanya nulis saja. Jadi sesuai dengan bakatmu. Bapak akan Hana dulu coba. Yang menarik dari proses pembelajaran ini di mananya? Ditanya jawab sama Manager. ditanya jawab. Sama presentasi ya. Oke. Kelompok auditori yang menyenangkan ada di bagian mananya? Presentasi ya. Presentasi. Oke. Yang kelompok kinestetik. Main game. Oke. Kinestetik. Hal yang kurang menyenangkan di bagian mananya? Kalau ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ada. Oke. Nih, hal yang kurang menyenangkan dari proses tadi dari awal sampai akhir di mananya? Ada? Nggak ada. Oke. Ini ada nih harusnya nih. Membuat kesimpulan. Padahal itu tugas utamanya. Ya. Jadi oke. Tapi ini kamu harus perlu belajar lagi. Karena namanya di mana-mana diskusi, membuat hasil diskusi pasti ada, nggak bisa dihindarkan. Tapi itu memang sementara bagi kalian kurang menyenangkan, ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, dari awal semua proses sudah kita lalui. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkombinasikan berbagai kebutuhan belajar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diferensiasi lainnya yang akan diterapkan oleh Bapak pribadi juga oleh guru-guru lainnya. Ya, baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.